Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Teman-teman, kembali berjumpa dengan saya di Simple Order Block Indonesia. Video kali ini kita masih akan membahas salah satu cara entry dengan konsep AMD, Accumulation, Manipulation, dan Distribution. Oke, yang akan kita bahas adalah cara entry yang kedua dari video saya sebelum ini ya. Ada dua video saya sebelum ini membahas tentang AMD dan cara entry-nya. Dan ini adalah cara entry yang kedua, yaitu entry setelah breakout dari fraktal high low ya, sebelumnya di time frame M5. Jadi konsepnya seperti ini ya. Quarter yang pertama, kalau harga berhasil break menembus low ya, menembus low quarter yang pertama atau Asian low, maka opsinya adalah buy. Kapan? Buy ketika harga berhasil menembus fraktal sebelumnya ya. Close candle, kemudian kita buy. Ini sangat mechanical ya. Metode ini sangat mechanical. Rule-nya sangat detail. Dan siapapun yang menggunakan sistem ini atau metode ini pasti entry di harga yang sama ya, kurang lebih. Caranya sangat mudah, simple, metodenya sangat simple dan mudah sekali untuk diterapkan. Ya, kita hanya menunggu harga apakah dia break low atau break high ya di London session. Jadi waktunya ketika quarter kedua saja ya entry-nya. Oke, kali ini saya tidak akan membahas detail entry-nya ya. Teman-teman bisa lihat di dua video saya sebelumnya bagaimana cara entry dengan metode ini ya, dengan sistem ini. Tetapi kali ini saya akan membuka datanya teman-teman ya. Data backtest dan forward test. Oke, teman-teman kalau mau trading itu ada step-step yang perlu teman-teman lalui. Yang pertama adalah membuat rule dan metode. Semakin detail, semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus ya. Semakin mechanical, saya kira juga akan semakin bagus. Nah, setelah punya metode, punya sistem, maka teman-teman wajib untuk melakukan backtest ya. Prinsipnya semakin banyak data, semakin bagus ya. Setelah itu lakukan forward test ya. Juga prinsipnya sama, semakin lama forward test itu juga mestinya semakin bagus. Karena apa? Karena datanya semakin banyak ya. Lebih baik itu trading berbasis data ya. Setelah forward test apa? Kemudian ada ruang untuk optimize teman-teman ya. Untuk optimize ya, mengoptimalkan rule yang tadi kita buat. Kalau berdasarkan backtest dan forward test ada sesuatu yang perlu untuk diubah ya. Lalu setelah itu baru kemudian lakukan real trading dengan real money, dengan uang yang dipertaruhkan sesuai dengan tingkat kenyamanan Anda. Ya, itu step by step, langkah-langkah untuk menjadi trader pro ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan dengan data. Baik, teman-teman, eh, langsung saja saya bagikan hasil backtest di dua pair. Yang pertama di GBP USD tahun 2023. Oke, time frame M5 dari 1 Januari sampai 31 Desember ya, per GBP USD. Stop loss untuk GBP USD adalah 120, kemudian take profitnya adalah 1000 ya, poin ya. Dari mana angka itu kita dapatkan? Ya, dari hasil optimize ya, optimization. Oke. Dan di GBP/USD ini di tahun 2023 itu lebih baik menggunakan break even ya. Jadi ini break even ketika running profit di 220 poin, kemudian stop loss dipindah ke 50 poin atau 5 pips ya. Oke, hasilnya seperti apa, teman-teman? Dalam 1 tahun, akun ini bertumbuh
73% ya. Oke, inisial depositnya 10.000, profitnya adalah 7.328 ya, sekitar 73%. Oke, jadi rata-rata per bulannya sekitar 6,10% teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat, kita tidak hanya fokus ke profitnya, tetapi harus lihat drawdown dan consecutive loss-nya ya, untuk mengukur resikonya teman-teman. Balance drawdown-nya adalah 10,67%, kemudian equity drawdown maksimalnya adalah 13,45%. Ini cukup rendah ya, relatif rendah teman-teman ya. Dan ini maksimum consecutive loss itu 8 kali ya. Jadi jika teman-teman menggunakan metode ini kemudian kena stop loss 8 kali beruntun itu masih dalam kategori wajar ya. Oke, ini grafiknya. Kemudian entry hanya di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan yang menarik, tidak semua bulan itu kita profit, tetapi ada bulan loss. Ya, kalau di GBP ini ada Februari dan November itu berdasarkan data backtest ini loss. Jadi kalau menggunakan metode ini kemudian ada bulan di mana teman-teman loss, ya itu masih wajar. Itu yang kita dapatkan dari data backtest. Oke. Kemudian di per Euro USD teman-teman di time frame M5 ya sama selama 1 tahun 2023 stop lossnya di 140 poin, kemudian take profit di 480 poin. Ini juga kita dapatkan dari hasil backtest dan optimize ya teman-teman. Ini tanpa break even kalau di Euro USD. Oke. Kemudian initial depositnya sama 10.000, profitnya adalah 4.121. Jadi sekitar 41% ya. Rata-rata per bulannya adalah 3,4% sekitar itu ya. Tetapi kalau kita lihat di balance drawdown-nya ya, itu adalah 6,83% teman-teman. Sangat kecil ya. Kemudian equity drawdown ya maksimalnya itu di 9,86% ya. Itu juga relatif kecil teman-teman ya. Dengan risiko 1% per transaksi ya. Risk beratnya adalah 1%. Ya dengan drawdown yang relatif kecil, tetapi net profitnya juga relatif lebih kecil daripada di GBP USD tadi ya, dari data backtest 2023. Oke, kemudian maksimum consecutive loss-nya adalah 7 ya, 7. Oke, ini adalah grafiknya ya, entry di hanya di Selasa, Rabu, dan Kamis. Oke, kemudian ini adalah bulan ya, bulan. Ada bulan yang loss juga di bulan Juli, ini loss ya. Dan bulan Mei juga loss ya. Oke, jadi tidak semua bulan itu berakhir dengan profit. Ini data backtest tahun 2023 ya. Oke, kemudian bagaimana data forward test yang sudah saya lakukan ya. Ya, oke saya lakukan forward test dengan strategi ini, dengan metode ini, dengan cara entry ini teman-teman ya. Ini hanya ada SL dan TP. Oke, di GBPUSD dan Euro USD. Oke, dimulai di tahun 2023 bulan eh, November sampai sekarang masih jalan teman-teman. Ya, oke, hasilnya seperti apa? Ini kita lihat. Ya, ini grafiknya. Grafiknya eh, tumbuh ya, growth. Oke, win rate-nya berapa? Win rate-nya adalah 32,95% ya. Win rate-nya sekitar itu. Ini forward test ya. Oke, total net profit-nya berapa? 386. Oke, dari modal awal adalah 1.500 ya, teman-teman ya. Oke. Oke, kita lihat saja lebih detailnya di MGL5 karena akun ini saya sambungkan di MGL5, teman-teman. Nanti
Link akan saya cantumkan di deskripsi supaya teman-teman juga ikut memantau, silahkan, nggak masalah ya. Oke, ini initial deposit 1.500, profit sekian, kemudian equity sekian, tidak ada running trade saat ini ya. Kemudian tumbuh sekitar 26% ya selama 6 bulan dari bulan November ya sampai saat ini. Oke, kita lihat ya. Ini rata-rata per bulannya adalah 5,42% ya. Kalau kita bandingkan dengan data backtest tadi ya, kalau di total GBP USD dan Euro USD itu sekitar eh, 10% ya kurang lebihnya, lebih ya 9, sekian persen. Tapi yang di Fuwates ini pertumbuhan per bulannya adalah 5,42% ya. Kalau kita hitung dari tahun 2024 ya, maka sampai April begitu ya. Inilah 30% teman-teman. 1, 2, 3, 4. Kalau 30 dibagi 4 itu ya kurang lebih itu sekitar 6 ya. 6% begitu ya. Ya kurang lebih. Oke. Itu pertumbuhan per bulannya ya. Tapi tidak semua bulan itu kita profit teman-teman ya. Kalau dimulai dari November ini, November kita masuk itu loss langsung kena tanda teman-teman. Ini ya. Kemudian baru bertumbuh ya. Desember kita profit, Januari profit lumayan banyak, Februari ini adalah loss ya. Maret sedikit profit, April kemarin ini profitnya juga cukup bagus dan Mei sementara masih minus ya. Oke. Ini yang terjadi. Jadi tidak semua bulan profit ya. Ini saya trade di dua pair Euro USD dan GBP USD. Kalau itu di statistik teman-teman. Oke. Ya, sama dealsnya. Ini kebetulan sama 44 ya. Kemudian gross profitnya ya. Kemudian ini lebih besar di Euro USD ternyata ya. Dan ini pips ya. Oke. Dan kita lihat di sini. Worst rate itu 22,55. Kenapa ini lebih dari 1% teman-teman? Karena slippage ya. Ini kemungkinan kena stop loss ketika sedang ada news. Jadi ada slippage lumayan ya. Best rate 98, ini di GBP USD ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini, maksimum consecutive loss itu 9 ya. Kalau kita lihat data backtest, itu bisa saja kemudian terjadi lebih dari 9 kali karena ini dua pair ya, gitu ya. Jadi 9 ini masih dalam tahap yang hitungan yang wajar teman-teman ya. Oke. Kemudian rata-rata profit ya 42 ya. Ini karena apa? Karena di GBP/USD ada break even, jadi ada profit yang sangat kecil ya. Oke. Jadi terhitung ya rata-rata jadi 42 dan average loss itu adalah 14,41 ya. Berarti masih di bawah 1% ya rata-rata lossnya ya. RR berarti ya kurang lebih 1/3 ya kurang lebih ini kalau lihat dari rata-ratanya. Lalu kita lihat win rate 32,95% ya sekitar 33% begitu ya. Ini sepertiga ya win rate-nya. Oke, itu gambaran teman-teman bahwa eh, konsep AMD, akumulasi, manipulasi, dan distribusi itu bekerja dengan baik ya. Dari data backtest 2023 itu profit ya, endingnya profit di pair GBP USD dan Euro USD. Dengan forward test sampai saat ini yang berjalan adalah 6 bulan. Kalau terhitung tahun ini 2024 itu juga mengalami growth yang cukup bagus 30% ya kalau tahun ini. Kalau terhitung dari November tahun kemarin begitu ya growth-nya adalah 25,79% atau 26% ya. Oke teman-teman, itulah data yang ingin saya bagikan ya, data backtest dan data forward test untuk metode yang
saya gunakan ya, cara entry kedua. Bagaimana cara entry itu silahkan dilihat, ditonton di video saya sebelumnya ya, dua video saya sebelumnya. Ada tiga cara entry yang saya tawarkan dengan metode itu ya, dengan konsep AMD yang saya kombinasikan dengan quarterly teori. Silahkan, sudah saya sampaikan dengan cukup detail dan sederhana, semoga cukup mudah dipahami. Maka teman-teman bisa menggunakan itu. Dan kalau kita lihat data eh, tahun 2023 dan saat ini sedang berjalan, itu metode yang profitable ya. Walaupun sedikit ya, per bulannya rata-rata sekitar 5-10%, tapi kalau itu konsisten ya, itu akan lebih berharga daripada teman-teman profitnya bulan ini 100%, bulan besok MC begitu ya. Ingat, trading adalah long run atau maraton ya, bukan sprint. Oke. Karena ini forward test, modal cukup kecil ya, 1.500, tetapi Anda bayangkan jika modal ini kita kalikan 10 atau bahkan kita kalikan 100 begitu, maka nominal dolar yang Anda akan dapatkan dari metode ini cukup menjanjikan. Oke teman-teman, cukup di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam.